Halo guys, Obahe. Jadi di tangan saya ini sudah ada Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S with EIS. Ya, namanya sangat panjang. Brica ini, action cam ini namanya sangat panjang. Kenapa dengan EIS? Karena di Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini ada yang versi wide angle. Wide angle itu adalah tanpa EIS. Jadi dia tidak ada image electronic image stabilization. Jadi kalau di versi EIS ini dia ada fitur penstabilan gambar namanya EIS atau electronic image stabilization. Jadi gambarnya diharapkan dia lebih stabil dibandingkan yang versi yang wide angle. Dan kamera ini dia sangat kecil ya, sangat kecil, sangat mungil. Dia sangat sederhana tampilannya, tidak ada banyak yang macam-macam. Bahkan di sini tidak ada layar depan ya. Di bagian depannya dia hanya layar monokrom yang menunjukkan baterai, memory card, dan jam di depan sini. Tapi dia walaupun kecil seperti ini, dia videonya bisa 4K di 12 megapiksel dan fotonya juga bisa 24 megapiksel maksimal ya. Dan dia menggunakan juga sensor Sony Exmor A. Jadi dia diharapkan juga gambarnya sangat baik. Nanti kita uji di video ini, nanti kita uji bagaimana nanti hasil gambarnya, hasil videonya, hasil warna, HDR, kualitas keseluruhan daripada videonya, dan juga kualitas suara dari Brica B Pro ini. Dan kita juga menguji hasil foto, terutama ada fitur menarik dari Brica ini, dari fitur foto, yaitu ada foto burst, bisa sampai 10 foto per shot di resolusi 16 megapiksel. Dan kita akan juga menguji dia bisa dimasukkan ke dalam air, tapi dengan syarat dia harus memakai housing seperti ini, memakai casing transparan. Dan masangnya dia pun juga cukup mudah. Jadi tinggal ditaruh di belakang sini dulu, lalu dikunci di atas, dan dia diklaim bisa masuk dalam air hingga kedalaman 40 meter. Jadi sangat menarik banget ya, bisa dimasukkan ke dalam air hingga 40 meter. Dan ini bonus ya, jadi setiap pembelian action cam Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini, dia sudah include dengan casing seperti ini. Jadi ya, ini untuk daya tahan di dalam air. Dan bagaimana nanti keseluruhan hasilnya, mengingat action cam ini juga harganya sangat-sangat terjangkau ya, sekitar 1,3 juta itu di official shop Brica di Shopee, itu harganya sekitar segitu. Dan apakah hasilnya bagus, apakah hasilnya jelek, apakah hasilnya menarik sekali karena harganya sangat murah tadi, dan apakah worth it juga ya. Mari simak video ini sampai habis teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di video Opal agar mendapatkan video-video menarik lainnya. Dan ya, mari simak video ini sampai habis. Tampilan sistem user interface atau sistem UI dari action cam Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini, jujur aja bagi saya ini agak begitu kurang menyenangkan ya, kurang bagus. Ditambah juga dia layarnya tidak touchscreen, jadi teman-teman harus mengoperasikan dari tombol-tombol ini. Ini dia tombol shutter ya, tombol di kanan ini tombol navigasi atas bawah, dan tombol power button ini. Jadi hanya ada tombol 1, 2, 3, 4 dari action cam ini. Dan kalau misalkan mau ke menu, itu teman-teman harus menekan tombol ini nih, tombol atas ini. Nah, ini ada pilihan menu shutter,
playback, back maupun settingan daripada kamera Brica ini. Jadi misalkan kalau misalkan kita mau pilihan mau foto atau ke video atau ke time lapse atau ke loop, itu teman-teman bisa pilih gambar shutternya ini dengan cara menekan tombol shutternya ini sekali aja. Nah, ini pilihannya juga cukup menarik ya. Di sini kita bisa memilih video slow-mo, loop, lapse, foto dan sebagainya. Itu dengan cara mencet atas maupun bawah. Ini saya pertama kali mencoba menu ini agak kebingungan. Kalau misalkan saya mau ke slow-mo, itu kadang-kadang saya mencet ke atas dan pilihannya malah ke timer. Jadi saya harus membiasakan mencet dari tombol ini. Misalkan saya mau ke burst ya, ini harus mencet pencet rata, pencet yang atas. Saya pikir tombolnya yang bawah, katanya yang atas. Jadi memang harus ada kebiasaan untuk memencet tombol-tombol dari menu ini. Dan kalau back, ini kita pencet tombol power buttonnya ini. Nah, ini dia akan back ke tampilan awal. Dan ke tampilan lainnya, ke playback, ini juga harus memencet tombol yang bawah. Nah, benar, bawah. Dan kita pencet tombol atas ini, shutternya ini, kita pencet. Nah, ini playback dari hasil foto atau video yang sudah direkam. Dan ini walaupun ada tanda panah di layar ya, kanan kiri di layar, tapi ini tidak bisa dipencet. Dan ada tanda play di tengah layar ini, tapi ini lagi-lagi juga tidak bisa dipencet. Jadi kalau mau pindah-pindah, ini harus pencet atas maupun ke bawah. Nah, ini jadi kalau misalkan video yang baru di rekam, itu justru kita pencet yang bawah. Yang atas, yang atas. Jadi kita pencet tombol yang atas. Ya, betul, yang atas. Selain itu, kalau mau back lagi, itu juga pencet yang ini. Kalau mau play dulu ya, kita play dulu, pencet yang shutter button ini. Ini videonya telah di play. Kita stop, pencet yang shutter lagi. Dan kalau mau back, kita pencet yang atas. Pencet yang tombol shutternya ini. Nah, ini ke back. Dan ke settingan, ini pencet atas lagi tadi ya, terus pencet bawah lagi. Nah, ini pencet ke menu settingan. Dan ini ada pilihan resolusi video dan FPS-nya, dan pilihan IIS mati atau on. Mati atau on. Saya selalu menyalakan IIS ini agar videonya stabil. Dan ada white balance exposure setting dan lain sebagainya. Dan kalau mau ke lambang tengah ini, yang setting ini teman-teman harus pencet tombol ini nih, power button ini. Nah, ini ada image rotation, wifi off atau on, wifi information dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan back, itu juga harus pencet lagi tombol power button ini dan pencet OK untuk konfirmasi kembali ke menu ke tampilan awal. Ya, jadi memang sangat panjang ya caranya untuk ke menu dan untuk mengatur berbagai macam video foto. Jadi karena ini tidak ada touchscreen, jadi memang sedikit merepotkan. Jadi ya sedikit panjang caranya untuk menggapai hal-hal yang ingin diatur. Ya, dengan harga 1,3 juta ini sebetulnya wajar-wajar aja ya, tidak banyak yang di expect dari kamera Brica B Pro 5 Half Edition Mark III sini. Ini di Pasar Baru, di daerah Pasar Baru, mendung, cuaca cukup mendung, dan tadi habis
hujan ini saya juga pakai external mic ya, untuk menguji external mic ya. Dan bagaimana dari hasil gambar keseluruhan gambar video dari Brica Bipro 5 Alpha Edition Multigas ini. Dan saya juga memakai 4K 30 fps, jadi seharusnya gambarnya dia cukup tajam. Sayang ini tidak ada layar depannya, jadi saya tidak mengetahui posisi saya sebenarnya ketika saya menghadap kamera langsung, menghadap ke lensa langsung atau ke kamera langsung. Jadi ini agak cukup menyulitkan. Ya, ini jadi kondisi low light ketika menggunakan Brica Bipro 5 Mark 3S dengan yang IAS ini. Dan ini kira-kira ketika di malam hari terlihatnya gelap ya. Sepertinya ketika menggunakan kamera ini di kondisi low light tidak banyak yang bisa diharapkan dari hasilnya, karena hasilnya sangat gelap, tidak bisa melihat apa-apa padahal ada lampu di atas. Dan ini saya juga menggunakan external mic ya, kayak clip-on, jadi ngomong langsung di kameranya menggunakan external mic. Dan ya, ini memang tidak diketahui ya berapa ukuran sensor ya, dan ini rasanya tidak dapat diandalkan ini kualitas low light-nya. Dan ini ada lampu di atas ini, sepertinya juga tidak bisa membantu banyak ya. Dan ini saya menggunakan mode resolusi 1080 dengan 30 fps. Ini bisa dimasukkan ke dalam air dalam 40 meter, tapi menggunakan casing transparan ini yang telah dipasang di Bipro 5 ini. Dan di belakang saya ini sudah ada kolam ikan. Ya, walaupun kolam ikannya kedalamannya hanya 1 meter, tidak 40 meter, tapi itu bisa merepresentasikan bahwa Bipro 5 ini bisa dimasukkan ke dalam air dalam 40 meter. Dan tanpa berlama-lama, mari kita coba saja ya.
Ya, itu tadi adalah bagaimana Brica B Pro 5 ini bisa dimasukkan ke dalam air. Dan tadi saya menggunakan settingan resolusi 150 20 fps. Hasil foto dari Brica B Pro 5 Alpha Edition ini, jujur saja, hasil fotonya bahkan di siang hari dia cukup standar hasilnya. Bahkan masih ada beberapa noise di siang hari. Dan kalaupun di malam hari, dia hasilnya sama-sama standar, jadi cukup noisy dan gelap. Di Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini, dia mempunyai fitur loop recording ya. Jadi loop recording itu dia bisa membagi-bagi video dalam satu tag. Dia bisa otomatis membagi video dalam satu tag. Jadi ada beberapa file gitu dalam satu tag video. Jadi caranya adalah ini pencet pojok kanan atas ini. Nah, ini gambar diafragma ya. Kita pencet saja yang bagian atas ini. Lalu kita pilih loop dengan cara pencet tombol bawah ini. Kita pilih loop ya. Kita pencet lagi tadi tombol atas merah ini. Nah, ini sudah pilihannya sudah loop ini. Nah, ini kita bisa atur juga berapa menit pembagian durasi videonya. Kita pencet atas lagi ya. Kita pencet atas. Nah, lalu kita pencet tombol pengaturan nih yang pojok kiri bawah. Lalu kita pencet tombol atas ini. Lalu kita ini video length ya. Kita mau pilih berapa menit pembagian waktu videonya. Ini ada 2 menit. Kita pilih 2 menit saja yang paling sebentar ya. Jadi file videonya itu dia masing-masing durasinya 2 menit gitu. Jadi kita pilih 2 menit saja ya, biar cepat. Ini video resolusi juga bisa kita pilih. Itu maksimal ada di maksimal ada di 4K 30 fps. Kita pilih 4K 30 fps coba ya. Lalu kita backnya cukup dengan menekan ini nih tombol power button ya di depan. Kita pencet terus sampai tombol indikator warna merah ini mencapai tombol back. Lalu kita pencet OK. Nah, ini saya akan contohkan, demonstrasikan video loopnya. Mungkin videonya akan dipercepat ya. Sudah mencapai 2 menit. 4 detik lagi akan mencapai 2 menit. Nah, nanti akan dia balik ke 0 ini setelah 2 menit. Nah, itu dia balik ke 1 lagi, balik ke 1 detik lagi. Itu videonya dia bisa walaupun kita tag kecaman sekali, cuman jadi filenya itu dibagi-bagi per menit yang kita inginkan. Jadi misalkan kita pilih 2 menit, ya videonya itu akan dipecah filenya di 2 menit tersebut. Kalau kita mencet 5 menit, ya filenya akan dibagi-bagi per 5 menit. Seperti itu. Jadi ini fitur yang cukup menarik kalau teman-teman ingin menciptakan video yang benar-benar harus misalkan 2 menit ataupun 5 menit ataupun sebagainya, jadi lebih terkontrol pengambilan videonya. Di Brica ini juga ada foto burst ya, jadi ini foto dengan cepat. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman mau foto dengan momen yang cepat gitu, misalkan foto olahraga, ini bisa fotonya. Jadi ini maksimal dia bisa take 10 frame per second. Ini jadi kita pencet tombol shutter ini bisa langsung foto dengan cepat
10 foto per detik. Tapi juga bisa diatur juga dengan pencet tombol atas ini, lalu pencet tombol atas, lalu tombol pengaturan setting, lalu kita foto frekuensinya mau 10 per second ataupun 3. Jadi pilihan 3, 5 dan 10. Dan ini ternyata resolusinya dia bisa 24 megapiksel ya. Pilihannya 13, 8, 13, 16 dan 24. Kalau misalkan teman-teman lihat video unboxing ya yang saya bilang itu foto burst-nya di add 16 megapiksel, itu ternyata bisa hingga 24 megapiksel. Jadi kita pencet yang 24 megapiksel aja ya. Jadi memang kenyataannya dia bisa 24 megapiksel. Nah, ini coba kita pencet tombol shutter ini. Nah, ini ada dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 foto ya. Jadi ada 10 foto dalam satu pencetan Rana ini dalam satu detik. Jadi ini sangat berguna bagi teman-teman untuk foto misalkan bergerak yang sangat cepat, misalkan football atau sepak bola maupun olahraga lainnya. Ini bisa pencet tombol shutter button ini untuk foto 10 per second, 10 frame per second. Jadi memang sangat menarik sekali fiturnya dari Brica ini. Well, itu tadi adalah serangkaian tes dari Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S ini. Kalau teman-teman lihat dari hasilnya, seperti hasil video maupun hasil fotonya, maupun foto wallet juga, ini hasilnya sesuai dengan harganya ya, sekitar 1,3 juta. Stabilisasinya juga itu juga masih perlu ditingkatkan lagi. Ya memang ini lagi-lagi harganya memang sangat murah, 1,3 juta. Jadi ya hasilnya ya seperti itu, wajar-wajar aja sebetulnya menurut saya. Ini saya juga sudah membawa remote ya. Remote ini jadi ialah fungsinya untuk dia bisa merekam maupun memotret foto menggunakan remote ini. Ini jadi ada 3 tombol. Yang tombol paling atas ini adalah untuk dia bisa mematikan maupun menghidupkan layar dari Brica Bipro 5 ini. Namun dia bukan mematikan action cam ya, dia hanya mematikan layar maupun menghidupkan layar. Dia mungkin seperti energy saving ya. Di tengah sini ialah untuk shutter dari kamera, dan yang bawah ialah untuk record video. Dan ini saya coba aja remote-nya apakah dia berfungsi. Ini dia memang agak delay ya. Nah, ini dia sudah merekam. Dan ini saya juga menggunakan external mic dari Brica Bipro 5 Alpha Edition ini. Dan bagaimana kualitas suaranya, tes 1, 2, 3, bagaimana kualitas suara dari Brica Bipro 5 Alpha Edition ini ketika menggunakan external mic-nya. Dan ini saya juga akan melepas kabel external mic ya untuk menguji internal mic. Dan ini ketika menggunakan internal mic dari Brica Bipro 5 Alpha Edition ini, bagaimana suaranya. Tes 1, 2, 3, bagaimana suara dari internal mic dari Brica Bipro 5 Alpha Edition ini. Dan ini sudah saya cabut ya kabelnya, jadi pure menggunakan dari mic, internal mic dari Brica Bipro 5 Alpha Edition ini. Apakah internal mic-nya cukup untuk kebutuhan menggunakan Brica Bipro 5 Alpha Edition ini, atau harus ada tambahan menggunakan external mic. Dan ini saya pasang lagi external mic-nya. Dan ini sudah terpasang external mic-nya. Sebetulnya kamera action cam ini cocok bagi teman-teman ketika ingin terjun ke dunia YouTube, namun dengan dana yang sangat terbatas. Namun ketika teman-teman juga ingin terjun ke dunia YouTube, namun dengan budget yang tinggi gitu ya, dengan budget yang cukup,
Sebaiknya tinggalkan kamera B Pro 5 Alpha Edition Mark III ini dan membelinya ke kamera yang lebih mahal, action cam yang lebih mahal yang sudah terkenal itu memang harganya 8 kali lebih mahal harganya, namun kualitasnya lebih baik dibandingkan Brica B Pro 5 Alpha Edition ini. Jadi kesimpulannya ialah ya seperti itu, kamera ini cocok bagi teman-teman ketika ingin mulai YouTube namun dengan dana terbatas. Ada hal menarik dari kamera action cam ini ialah dia ketika dipasangkan housing, waterproof housing atau waterproof case-nya ini suaranya menjadi terisolasi, jadi dia kedap air dan dia kedap suara juga. Ya memang itu wajar ya, ketika menggunakan casing waterproofnya itu jadi kedap suara. Jadi suaranya juga tidak bisa digunakan ketika menggunakan housing. Playback ini ada lucu dari playback, jadi dia ketika playbacknya diputar atau dinyalakan itu kita tidak bisa mendengarkan suaranya, jadi suaranya itu harus didengarkan melalui PC maupun laptop. Dan mounting dari Brica B Pro 5 Alpha Edition ini, dia mountingnya cukup aneh ya. Jadi dia bentuknya itu bukan capit dua seperti ini, tapi dia bentukannya ialah drat yang bisa diputar seperti kamera pada umumnya. Jadi dia bukan capit seperti action cam pada umumnya. Dan itu ada di posisinya ada di sebelah kiri, jadi kadang-kadang suka nggak seimbang ketika menggunakan mounting yang ada. Namun ada casing skeleton, yaitu dia bisa mountingnya ada di sebelah tengah, teman itu lagi-lagi mountingnya bukan model yang capit tapi model yang drat. Ya kamera Brica B Pro 5 Alpha Edition ini dia punya fitur standar ya, time lapse. Time lapse-nya itu bisa diatur, bisa yang sangat cepat gerakannya maupun yang agak lambat itu bisa diatur, dan fitur slow motion itu juga tersedia di Brica B Pro 5 Alpha Edition ini. Jadi dia juga bisa diatur ya, tingkat gerakan lambatnya itu mau selamat apa, videonya bisa 8 kali maupun 4 kali lambatnya. Dan oh ya, ada hal aneh lagi, paling aneh sih sebenarnya dari Brica ini. Jadi ada fitur mau audionya itu on atau off. Jadi kalau ketika audionya off, jadi ada record audio off, itu dia ketika Brica B Pro 5 ini merekam, itu suaranya tidak merekam sama sekali. Jadi tidak bisa didengar di playback maupun tidak bisa didengar di laptop. Dan kita harus menyalakan atau mengaktifkan record audionya agar audionya itu bisa ikut rekam. Dan ini fiturnya agak aneh ya, buat apa fitur record audio on atau off ini? Mendingan lebih baik dia selalu diaktifkan, selalu di-on-kan, karena kalaupun ingin audionya dimatikan atau ingin merekam tanpa audio, kan sudah ada post production ya. Jadi mendingan diatur di post production saja daripada langsung di kameranya. Dan ya itu tadi kesimpulannya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di video Oppa agar mendapatkan video-video menarik lainnya. Bye.